Sekolah penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oku Timur, maju lebih mulia. TK sudah kita laksanakan, SD sudah selesai. Hari ini adalah zona terakhir pembukaan, yaitu di zona 1 kebetulan di SMP 2 Martapura. Untuk SMP ini ada 4 zona. Kemarin dilaksanakan di 2 zona, yaitu di SMP 1 Martapura dan di SMP Negeri 3 Belitang Madang Raya. Kemudian hari ini ada di 2 zona, yaitu di SMP 1 Belitang 3 dan SMP 2 Martapura. Apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur agar semua sekolah yang ada di Oku Timur ini, baik PAUD, SD dan SMP, bisa menjadi sekolah-sekolah yang statusnya berubah menjadi mandiri berubah. Di bidang kebudayaan yang akan mendukung di dalam muatan lokal, mulok, di situ kan kita ada pelajaran mulok, di mana di situ adalah tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Yang jelas kami PAUD juga ada program sekolah penggerak yang telah disebutkan oleh Pak Erwin tadi, ada 10 PAUD yang telah melaksanakan sekolah penggerak baik tahap 1 maupun tahap 2. Dan tentunya di PAUD juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam pengimbasan implementasi kurikulum merdeka ini. Implementasi kurikulum pendidikan sekolah penggerak tingkat sekolah menengah pertama SMP menjadi zona 1 wilayah Martapura diikuti oleh para guru pendidikan dan kepala sekolah tingkat menengah pertama digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Oku Timur berlangsung hingga selesai di Aula SMP Negeri 2 Martapura Selasa 14 Februari 2023. Dalam kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan diwakilkan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan PPTK Erwin MPD didampingi Kepala Bidang Kebudayaan Emre Duan SPD MM dan Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Asnari SPD serta Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Martapura Maya Susanti MPD yang juga dihadiri para narasumber sekolah penggerak. Seperti yang disampaikan Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Erwin MPD, dirinya menyampaikan pengimbasan program sekolah penggerak ini telah dilakukan di setiap jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga SMP dijadikan 4 zona, baik di SMP Negeri 1 Martapura, SMP Negeri 3 Belitang Madang Raya, kemudian sekolah SMP 1 Belitang 3 dan SMP 2 Martapura ini. Dan kegiatan ini diharapkan Erwin agar implementasi kurikulum program sekolah penggerak dilakukan oleh sekolah penggerak untuk mengimbaskan program ini sehingga sekolah bisa menerima dan memahami apa yang harus dilakukan ke depan yang menjadi kewajiban untuk menerapkan sekolah tersebut menjadikan sebagai sekolah imbas, di mana sekolah penggerak ini memiliki indikator yang merupakan program unggulan pemerintah yang merupakan unggulan dari pemerintah. Sedangkan untuk Oku Timur sendiri, tingkat SMP ada 11 sekolah yang menjadi pelaksana sekolah penggerak, 5 sekolah di tahap 1 dan tahap 6 dan ada tahap 2, 5 sekolah di tahap 1 dan 6 sekolah ada di tahap 2. Kemudian untuk tingkat sekolah dasar ada 32 sekolah, kemudian pendidikan PAUD ada 10 sekolah, sehingga jumlahnya mencapai 44 sekolah. Selain itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada sekolah dan guru di berbagai tingkatan yang telah berupaya menjalankan program ini untuk kemajuan pendidikan, serta berterima kasih atas antusias dan semangat dapat mengimplementasikan program-program sekolah tersebut. Diketahui Oku Timur sendiri sudah mendapatkan apresiasi baik dari Balai Guru Penggerak maupun Balai Jaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaksana sekolah penggerak terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Jelas Erwin MPD saat dibincang. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengimbasan program sekolah penggerak ini kita lakukan untuk setiap jenjang. Jadi mulai dari TK, SD, dan SMP. Dan dari TK sudah kita laksanakan, SD sudah selesai. Hari ini adalah zona terakhir pembukaan, yaitu di zona 1 kebetulan di SMP 2 Martapura. Untuk SMP ini ada 4 zona. Kemarin dilaksanakan di 2 zona, yaitu di SMP 1 Martapura dan di SMP Negeri 3 Belitang Madang Raya. Kemudian hari ini ada di 2 zona, yaitu di SMP 1 Belitang 3 dan SMP 2 Martapura. Jadi dengan harapan melalui pengimbasan implementasi kurikulum merdeka ini, kita berharap program sekolah penggerak yang sudah diterima oleh teman-teman sekolah penggerak yang sudah sebagai pelaksana sekolah penggerak dapat mengimbaskan program-program yang
dilaksanakan di sekolah penggerak itu, sehingga semua sekolah bisa menerima dan memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk menerapkan juga program-program sekolah penggerak di sekolah-sekolah yang sebagai sekolah imbas dari sekolah penggerak ini. Ya, Pak Erwin, untuk sekolah penggerak sendiri, indikator sekolah penggerak seperti apa sih di Timur sendiri? Baik. Mendapatkan sekolah penggerak? Iya. Untuk indikator sekolah penggerak ini sebetulnya adalah program nasional dan ini merupakan program unggulan, dan di Kabupaten Oku Timur khususnya tingkat SMP ini ada 11 yang menjadi pelaksana sekolah penggerak, 5 sekolah di tahap 1 dan 6 sekolah ada di tahap 2. Yang tahap 1 sekarang sudah berjalan 1,5 tahun. Yang tahap 2 ini baru berjalan, baru beberapa bulan. Artinya untuk tahap 1 ini adalah memasuki tahun kedua, sedangkan untuk yang tahap 2 ini baru memasuki tahun pertama. Nah, sekolah penggerak ini ada beberapa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah penggerak, yaitu yang pertama adalah penguatan SDM, yang kedua adalah penerapan kurikulum paradigma baru, kemudian yang ketiga adalah perencanaan berbasis data. Yang keempat adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, semua ini yang dilakukan di sekolah penggerak, bagaimana ini supaya bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah lain, sehingga sekolah-sekolah lain juga bisa melaksanakan kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak tersebut. Untuk sendiri ada berapa sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak, Pak? Untuk Timur sendiri? Di Oku Timur sendiri, kalau di Oku Timur sendiri kita SD itu ada 32 sekolah, kemudian SMP itu ada 11, sehingga kalau kita jumlahkan ya 44 sekolah, ditambah dengan di PAUD. Di PAUD juga kita ada 10 untuk saat ini yang sudah ditetapkan menjadi pelaksana sekolah penggerak. Pak Erwin, sejauh ini pelaksanaan di lapangan seperti apa di sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak pelaksanaannya? Baik. Sudah mulai banyak perkembangan atau seperti apa? Baik. Terima kasih, Pak. Jadi untuk di Kabupaten Oku Timur sendiri, alhamdulillah sekolah penggerak kita ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang begitu antusias dan begitu semangat untuk mengimplementasikan program sekolah penggerak ini, sehingga Kabupaten Oku Timur itu mendapat apresiasi baik dari Balai Guru Penggerak maupun dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaksana sekolah penggerak terbaik di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah kita sudah banyak dikunjungi dari luar sebagai rujukan untuk mereka belajar di Kabupaten Oku Timur bagaimana mengimplementasikan program sekolah penggerak itu. Ya, jadi untuk di Kabupaten Oku Timur, dan sepertinya informasi ini baru ada di Oku Timur, kita semua sekolah penggerak ini sudah banyak yang melakukan panen hasil belajar, di mana panen hasil belajar itu menunjukkan kreativitas siswa sebagai hasil pembelajaran mereka selama melaksanakan program sekolah penggerak. Dan alhamdulillah Kabupaten Oku Timur sudah banyak yang melaksanakan di sekolah-sekolah, dan kita akan mendorong terus bagaimana supaya ini menjadi sebuah budaya di daerah kita, sehingga sekolah-sekolah itu siswanya bisa bangkit dan bisa mengekspresikan apa yang dimiliki oleh siswa itu, potensi-potensi mereka, sehingga semua masyarakat bisa melihat, oh inilah Kabupaten Oku Timur yang punya potensi yang sangat besar. Demikian, dan panen hasil belajar ini sepertinya baru dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur, dan kabupaten-kabupaten lain mudah-mudahan nanti akan merujuk Kabupaten Oku Timur untuk melaksanakan hal yang seperti itu. Terima kasih. Sedangkan Ketua Pelaksana Zona 1 Wilayah Martapura yang merupakan Kepala Sekolah SMP negeri tersebut, Maya Susanti, menyampaikan kehadiran para guru dan kepala sekolah ini diharapkan dapat fokus untuk mengikuti implementasi kurikulum pembelajaran sekolah penggerak yang diberikan oleh narasumber dan dilaksanakan hingga selesai. Mereka dapat memahami program sekolah ini dan untuk terapkan di sekolah masing-masing. Diharapkan implementasi ini apa yang telah diimbaskan dapat bermanfaat bagi sekolah meskipun secara bertahap, namun apa yang menjadi harapan Dinas Pendidikan semua sekolah di daerah ini bisa menjadi sekolah yang berstatus berubah menjadi mandiri itu dapat terpenuhi, jelas Maya. Narasumber itu ada sebanyak 15 orang guru yang berasal dari kepala sekolah-sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 yang berada di zona 1 dan zona 2, dan juga komite pembelajaran di sekolah penggerak. Cara dimulai itu berlangsung dari pukul 8 dan berakhir insya Allah sampai pukul 3 sore. Apa yang diharapkan dengan acara ini untuk pendidikan sekolah penggerak di Oku Timur? Karena Maya kan salah satu guru penggerak ini.
harapan saya sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak agar sekolah-sekolah lain dapat mengimplementasikan apa yang telah kami imbaskan pada hari ini, walaupun memang tidak bisa secara instan tapi secara bertahap, sehingga nantinya apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur agar semua sekolah yang ada di Oku Timur ini baik PAUD, SD dan SMP bisa menjadi sekolah-sekolah yang statusnya berubah menjadi mandiri berubah. Sekolah penggerak ini mendapatkan dukungan dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan yang disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan M. Ridwan. Dia menjelaskan ada beberapa pembelajaran yang harus dilakukan dalam muatan lokal mulok tentang kebudayaan Oku Timur yang akan disampaikan. Namun ke depan berencana akan memprogramkan memberikan pengetahuan tentang pengendalian huruf kaganga dalam kurikulum sekolah penggerak, ucap Ridwan. Di bidang kebudayaan, sekolah penggerak itu di dalam muatan lokal mulok. Di situ kan kita ada pelajaran mulok, di mana di situ adalah tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Ya, sejauh ini Pak, itu budaya tersebut untuk di sekolahan apakah sudah ada pelajarannya? Untuk di mulok sudah ada. Mungkin program kita yang akan datang, kita akan memasukkan huruf kaganga di dalam kurikulum mulok. Sedangkan Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Asnari SPD, meskipun pihaknya juga ada program sekolah penggerak dan apa yang telah disebutkan pimpinan bahwa kegiatan implementasi guru juga telah dilaksanakan oleh pihaknya. Namun dia meyakini kegiatan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan ini semakin sukses, khususnya komitmen bersama pimpinan, ungkap Asnari. Baiklah, terima kasih. Yang jelas kami PAUD juga ada program sekolah penggerak yang telah disebutkan oleh Pak Erwin tadi. Ada 10 PAUD yang telah melaksanakan sekolah penggerak baik tahap 1 maupun tahap 2. Dan tentunya di PAUD juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam pengimbasan implementasi kurikulum merdeka ini dan selesai telah dilaksanakan. Saya yakin dengan kegiatan bersama-sama ini baik PAUD kemudian SD SMP akan semakin sukses, khususnya mensukseskan komitmen Bupati Oku Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur telah melaksanakan MOU sebagaimana yang diutarakan oleh Pak Erwin di muka. Kami semua tergabung dalam PMO. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Halo, saya Haji Ranosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan DKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.